Tidak mungkin effeminate ini dipakai Tuhan. Tidak mungkin sundel bolong dipakai Tuhan. Laki enggak, perempuan enggak. Ini menyangkut seseorang ya. Seseorang ya entah dari mana ya. Namanya kayak itu deh. Apa nyomot-nyomot nama nabi yang diangkat ke surga itu ya. Nabi yang diangkat ke surga ya. Ada kan nabi yang diangkat ke surga, ada berapa orang nabi yang diangkat ke surga? Kayaknya cuman itu, satu doang. Kalau Henoh kan bukan nabi. Paulus, tapi kan balik lagi kalau Paulus. Satu-satunya nabi yang diangkat ke surga itu dia. Dia comot-comot pakai nama nabi yang diangkat ke surga itu. Di dalam satu raja-raja berapa ya? Agak lupa saya ya, pokoknya di dalam satu raja-raja itu. 11 ayat 1 kalau tidak salah, atau 12 ayat 1. Ya, dia comot-comot nabi itu lalu diperkarakan karena penistaan agama. Saya dimintain pendapat. Saya menyebutnya sebagai penginjil sundel bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video hiburan, tetapi mempunyai arti menurut yang punya video ini, yaitu Pendeta Hendry Tan ya, dimana ketika itu Pendeta Hendry Tan dimintai tanggapannya, bagaimanakah tanggapan dari Pendeta HTD tentang kasus yang viral yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Oke, mari kita simak terlebih dahulu statement dari Pendeta HTD atau Pendeta Hendry Tandianta. Penginjil sundel bolong, penista agama. Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Sundel bolong itu laki enggak, perempuan enggak jelas. Ya, rambutnya panjang ini ya pemahaman sundel bolong ya di masyarakat. Sundel bolong itu kan laki enggak, perempuan enggak jelas gitu ya. Sundel bolong atau di dalam bahasa Melayu sundal bolong adalah mitos hantu dari Nusantara yang umumnya digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan bergaun panjang warna putih yang bolong atau berlubang tembus di bagian punggung yang sedikit tertutup rambut panjangnya, sehingga organ-organ tubuh bagian perut terlihat. Banyak yang menyangka bahwa sundel bolong sama dengan kuntilanak karena dalam mitosnya keduanya digambarkan sama-sama berambut panjang dan mengenakan gaun putih. Hal yang membedakan antara penggambaran sundel bolong dengan kuntilanak adalah punggungnya yang bolong atau berlubang. Penginjil sundel bolong maksudnya penginjil yang enggak jelas, laki enggak, perempuan enggak. Dia penista agama, Pak. Saya dimintain pendapat. Sama seperti dulu ketika manuk berbulu itu kan istilah saya yang menyampaikan ya. Oh dia manuk berbulu ya. Murtadin, odong-odong itu juga saya yang bikin istilah ya. Pak HTD, bagaimana manuk berbulu, murtadin, odong-odong ini apakah settingan ya toh, dibesar-besarkan atau real? Oh itu settingan. Makanya saya menyebutnya murtadin, odong-odong. Ya, pura-pura sampai salah sebut segala toh, yang istilahnya ada apa itu? Mubasakoh ya. ya yang mubasakoh itu kan ya. Jangan salah Pak, yang menamakan murtadong atau murtadin odong-odong pada mulanya adalah para youtuber muslim yang suka nge-reaction Pak. Mereka menyebut Yusuf Manubulu yang Anda sebut manuk berbulu itu sebagai pengepul murtadin odong-odong. Memang lucu-lucu dan menggelikan juga ya, termasuk dari statement Pendeta HTD yang mengatakan ketika itu Yusuf Manubulu menghadirkan narasumber yang ngaku murtadin, juara MTQ. Tetapi apa singkatan dari MTQ? Katanya yang seharusnya musabakoh, dia katakan mubasakoh.
Terus ini ada kasus katanya, ada kasus sundel bolong, laki enggak, perempuan enggak, ngakunya penginjil, lalu dia menista ya. Ya menurut yang disampaikan ke saya sudah cukup lah Pak, ini penistaan agama. Kira-kira dia itu benar penginjil nggak ini Pak ATD? Jawaban saya, sundel bolong itu bukan penginjil. Oke, ayat Alkitabnya begini. 1 Korintus 6 ayat 9. Dari tadi Pendeta HTD mengatakan penginjil, sundel bolong, penista agama. Tetapi yang membuat kita penasaran adalah ketika Pendeta HTD ini tidak menyebutkan nama. Siapakah yang dimaksud dengan penginjil, sundel bolong, penista agama tersebut? Justru di sini Pendeta HTD menunjukkan sebuah ayat di dalam 1 Korintus 6 nomor 9 yang berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Nah, justru ayat ini yang ditampilkan oleh Pendeta HTD. Tetapi siapakah sebenarnya yang dimaksud oleh Pendeta HTD penginjil, sundel bolong, penista agama tersebut? Di situ ada 5 macam orang ya. Ada pezina, terus ada apa lagi itu? Ada 5 golongan orang. Ya, sundel bolong, penginjil sundel bolong itu termasuk golongan yang nomor 4. Kan ada 5 golongan orang itu. 1 Korintus 6 ayat 9. Penginjil sundel bolong ini termasuk yang nomor 4. Dibaca saja bahasa Inggrisnya ya, effeminate. Ini bahasa Inggris dulu ya. Jadi 1 Korintus 6 ayat 9 di situ ada 5 kategori orang. Apa nomor 4 ya. Nomor 5 itu pemburit. Nomor 5 pemburit. Nah, ini yang nomor 4. Ya baca saja ya. Effeminate itu bahasa Inggrisnya. Yang pertama orang cabul, nomor 2 penyembah berhala, nomor 3 orang berzina, nomor 4 banci. Oh, ini yang dimaksud Pendeta Hendri Tandianta ternyata. Tidak mungkin sundel bolong dipakai Tuhan. Laki enggak, perempuan enggak. Ini menyangkut seseorang ya. Seseorang ya entah dari mana ya. Ya wis, dari negeri Konoha atau dari negeri antah berantah gitu saja Pak. Namanya kayak itu deh. Nyomot nama nabi yang diangkat ke surga itu ya. Nabi yang diangkat ke surga ya. Ada kan nabi yang diangkat ke surga, ada berapa orang nabi yang diangkat ke surga? Kayaknya cuman itu, 1 doang. Kalau Henoh kan bukan nabi. Baik Pendeta HTD, clue Anda langsung saya praktekkan ya. Langsung saya cari tahu jawabannya. Nabi yang diangkat ke surga, tokoh di dalam Alkitab yang diangkat ke surga selain Henokh. Dan ternyata ada 1 nama tertulis di situ. Oh, ternyata ini yang Anda maksud Pak HTD, yang Anda katakan penginjil sundel bolong penista agama tersebut. Satu-satunya nabi yang diangkat ke surga itu dia. Dia comot-comot pakai nama nabi yang diangkat ke surga itu. Di dalam 1 Raja-Raja berapa ya? Agak lupa saya ya, pokoknya di dalam 1 Raja-Raja itu 11 ayat 1 kalau tidak salah, atau 12 ayat 1 ya. Dia comot-comot nabi itu lalu diperkarakan karena penistaan agama. Menurut Pendeta HTD, orang yang dimaksud Pendeta HTD tersebut sudah diperkarakan karena penistaan agama. Oke, mari kita doakan dan kita dukung pihak kepolisian. Kalau memang orang tersebut benar-benar melakukan penistaan agama, mudah-mudahan segera ditangkap dan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian sahabat, sekedar hiburan dari Pendeta HTD. Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.